Teka-teki siapa yang menjabat sebagai Menko Politik dan Keamanan serta Menteri Pemuda dan Olahraga akhirnya terjawab. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Djamhari Chaniago sebagai Menko Polkam dan Erick Thohir sebagai Menpora. Tanya itu, Presiden juga melantik sejumlah wakil menteri dan pejabat. Siapa saja yang dilantik oleh Presiden dan masuk dalam kabinet? Ambil sumpah menurut agama Islam. Reshuffle kabinet lanjutan ini berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 17 September 2025. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Selain Djamhari Chaniago dan Erick Thohir, Presiden juga melantik Anggara Kaprabowo sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presidenan, menggantikan Hasan Nasbi, dan M. Kodari yang dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Lalu ada juga Ahmad Doviri yang dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian. Afrian Sahnur kembali menduduki jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, menggantikan Immanuel Ebenezer yang tersangkut kasus korupsi. Politikus PKB Farida Faricha dilantik sebagai Wakil Menteri Koperasi. Politikus Gerindra Rohmat Marzuki dilantik sebagai Wakil Menteri Kehutanan. Dirjen Teknologi Pemerintah Digital di Kemenkomdigi Mira Tayyiba menggantikan posisi Anggara Kaprabowo sebagai Wakil Menteri Komdigi. Nanik Sudaryanti Diang dan Sony Sanjaya dilantik sebagai Wakil Badan Gizi Nasional. Terakhir, Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan LKPP Sarah Sadika diangkat sebagai Kepala LKPP. Usai dilantik, para pembantu presiden ini telah dinanti sejumlah persoalan dalam negeri yang harus segera diselesaikan. Salah satu yang disorot publik adalah Menko Polkam Djamhari Chaniago. Gebrakannya ditunggu publik, terutama terkait situasi keamanan, politik, dan reformasi Polri. Menko Polhukam Djamhari Chaniago usai pelantikan menanggapi berbagai isu terkini, diantaranya terkait kericuhan dalam unjuk rasa yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025 dan reformasi Polri. Djamhari menyebut Presiden Prabowo tidak secara spesifik menyampaikan pesan terkait peristiwa kerusuhan dan reformasi Polri. Sementara beliau mengatakan seperti itu, nanti tinggal saya menjabarkannya setelah saya mendapatkan informasi yang lengkap dari kantor Menko Polhukam. Koordinasi polisi. Berarti ini langsung sekejap ya Pak? Mencari koordinasi polisi Saya nanti ke sana. Hari ini ya Pak, langsung sekejap ya? Sana. Bukan sertijab lah, beliau kan ad interim ya. Jadi ya tadi udah bicara dengan beliau. Ada prioritas untuk mencari orang. Koordinasi polisi dan TNI sendiri nanti apakah memang harus diperbaiki ke depannya Pak? Itu yang saya bilang, saya lihat tuh kalau perbaikan terus menerus lah ya, masa hanya satu event enggak. Pak, terkait Kami yang jelas memerlukan dukungan semua, pertama dari kalian untuk kepentingan ke depan kita. Ya, Pak Prabowo, kita harus bersatu, nggak ada lagi cerita lain. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang baik, mari kita bersatu bersama-sama untuk menghadapi bangsa ke depan. Gitu Pak, terkait reformasi Polri, Pak, ini apakah arahnya akan pergantian Kapolri atau seperti apa, Pak? Wah, belum tahu. Kok tanya saya, tanya presiden lah itu. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui usulan untuk menyelidiki kerusuhan di sejumlah daerah pada akhir Agustus 2025. Tanya itu, Presiden juga dilaporkan segera mereformasi Polri. Presiden bahkan merespon cepat dengan melakukan reshuffle pertama pada Senin 8 September, yakni dengan mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi Budi Aristiadi, Menko Polhukam Budi Gunawan, Menpora Ardhito Aryo Tejo, dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding. Posisi Menkyu kemudian diisi oleh Purbaya Yudi Sadewa, Menkop diisi oleh Ferry Juliantono, dan Muhtarudin sebagai Menteri P2MI. Terbaru Presiden melanjutkan perombakan kabinet diantaranya dengan menunjuk Djamhari Chaniago sebagai Menko Polkam dan Erick Thohir sebagai Menpora. Perombakan kabinet ini menunjukkan langkah Presiden Prabowo untuk menjawab dinamika politik tanah air yang belakangan terjadi. Pertanyaannya, apakah keputusan ini akan membawa angin segar bagi persoalan yang dihadapi negeri ini? Gimana menurut sahabat Kompas?